Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di modul kali ini kita akan belajar dan kita akan membahas tentang bagaimana memberi efek animasi pada elemen. Jadi dalam pembahasan bagaimana membuat video ini, yang pertama kita akan melihat dan belajar bagaimana kita memberikan efek animasi kepada sebuah elemen. Baik, untuk contohnya saya membuat shape di sini ya, oval. Saya membuat dua buah shape oval dengan warna yang berbeda. Jadi untuk lebih mudah nanti saya bedakan warnanya. Baik, untuk memberikan efek animasi, saya pergi ke animation. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada banyak pilihan. Ada entrance, emphasis, exit, dan juga motion paths. Entrance itu saya biasa menggunakan untuk memberikan animasi bagaimana sebuah elemen itu masuknya dengan gaya yang seperti apa. Seperti itu. Kemudian emphasis itu untuk penekanannya, exit untuk keluar, dan motion pad ini saya gunakan ketika saya ingin membuat efek-efek tertentu ya, efek-efek yang saya pilih untuk menciptakan arah gerak tersendiri, seperti itu. Nah, jadi ketika saya ingin memberikan efek animasi, saya pilih animation. Kemudian nanti untuk mempermudahnya saya munculkan animation pen di sini. Ini ada semacam navigasi atau indikator ya. Nanti akan memudahkan teman-teman ketika bekerja dengan animation ini. Ketika saya ingin memberikan animasi, saya pilih di sini. Atau di bagian bawah sini kita juga punya lebih banyak pilihan ya. Jadi ketika kita klik, teman-teman bisa lihat ini macam-macam efek animasi yang bisa kita pilih di sini. Dan efek ini bisa kita gunakan ke semua elemen ya. Bisa ke objek, bisa ke shape, dan juga bisa ke teks. Nah, contoh saya pilih fly in di sini. Nah, kemudian animasi ini juga mempunyai beberapa pilihan efek lagi ya, yang kita bisa lihat di sini. Ini pilihan arahnya. Seperti itu. Nah, untuk yang berwarna hitam, saya pilih lagi yang zoom misalnya. Zoom, optionnya ada dua di sini. Ada yang dari pusat, dari tengah ya. Ada yang dari tengah objek, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ini untuk pengaturan waktu. Ada start, duration, dan juga delay. Kalau start itu maksudnya di sini animasi itu maunya kita mulai ketika kita klik atau berbarengan dengan elemen sebelumnya atau setelah elemen sebelumnya. Seperti itu ya. Kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan with previous. Itu yang bagian start. Kemudian duration itu untuk durasinya. Kalau yang 50 ya, 00.50, teman-teman lihat seperti itu. Ketika kita tambahkan, otomatis dia akan melambat. Jadi ini lama sebuah animasi bekerja ya. Nah, seperti itu. Ini ketika saya tambahkan untuk oval yang berwarna hitam ini menjadi 3 misalnya. Kemudian saya play, otomatis dia bergerak
pelan ya. Jadi teman-teman bisa mencek animasinya di gambar bintang ini, atau di bagian preview sini, atau langsung ke tampilan slide-nya di sini. Nah, with previous, ini juga with previous. Kemudian delay, maksudnya itu lama untuk menunda sebuah animasi ya. Jadi kan delay maksudnya kan tunda ya. Jadi ketika saya tambahkan di sini angka, otomatis teman-teman lihat di sini kotak berwarna hijau ini akan dimajukan ya. Maksudnya dimundurkan, maksudnya ditunda selama 1 detik 50 gitu ya. Kita coba play. Nah, itu untuk pengaturan waktu sebuah animasi ya. Nah, untuk berikutnya, satu elemen itu aslinya kita hanya bisa menambahkan atau memberikan satu buah animasi ya. Namun ketika kita ingin menambahkan animasi lain kepada sebuah elemen, artinya satu elemen punya 2 atau bahkan 3 atau lebih animasi, maka kita harus klik bagian add animation ini. Kalau teman-teman menambahkan 2 animasi, maka harus menggunakan add animation seperti ini. Kita tinggal pilih, contohnya tether ya. Coba saya ubah shape-nya menjadi rectangle. Maaf. Seperti ini. Di sini ada 2 ya. Ada with yang pertama tadi fly in, kemudian ini yang keduanya tether. Ini saya ubah juga menjadi with previous. Coba kita play. Kemudian saya atur waktunya menjadi sama dengan yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ketika saya hapus ini, dia hanya bergerak datar. Tapi tadi ketika ditambahkan, nampak perbedaannya ya. Nah, itu menambahkan animasi. Maksudnya satu elemen diberikan 2 atau lebih animasi. Kemudian saya ingin menambahkan lagi animasi exit ya, tambahkan. Kemudian saya hilangkan dengan gaya zoom, swivel misalnya. Seperti itu. With previous. Ini oval yang hitam saya hilangkan dulu efeknya. Ini saya ubah menjadi with previous, kemudian saya delay 4 detik. Maka ketika saya play, seperti itu. Itu untuk bagian exitnya. Jadi sebuah elemen betulnya tidak harus diberikan ketiga-tiga atau keempat animasi ya. Itu tergantung selera masing-masing saja, tidak harus diberikan semuanya. Boleh entrance saja, atau boleh MPC saja, atau mungkin exit saja, atau motion pad saja. Tidak harus semuanya diberikan. Yang penting cocok aja gitu, cocok dan sesuai dengan model video yang kita buat. Kemudian yang keempat, yang motion pads ini, saya akan berikan efek motion pads untuk oval yang berwarna hitam. Jadi bagaimana cara menggunakannya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa pilih yang bagian sini.
Saya ubah arahnya, atau custom ya. Kalau yang tadi kan yang sudah disediakan ya, ini sudah disediakan. Kalau teman-teman ingin membuat arah gerak sendiri, berarti teman-teman pilih yang bagian custom path, kemudian teman-teman atur bikin arah sendiri seperti ini, double klik. Maaf, saya akan buat arah gerak sendiri ya. Saya pilih motion path yang custom path ya. Seperti itu. Sama seperti yang tadi, kita juga bisa atur waktunya atau delaynya. Play. Nah, itu untuk motion path. Baik, untuk video setting animasi saya rasa perkenalannya seperti itu ya. Sebetulnya tidak terlalu sulit. Nanti teman-teman akan lebih terbiasa jika teman-teman sering menggunakan ya. Itu sudah otomatis akan seperti itu. Teman-teman akan lebih memahami fungsi masing-masing ketika nanti teman-teman sudah coba membuat beberapa project video. Sekian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.